Hai teman-teman, jumpa lagi bareng aku Caca Rizca. Senang sekali Caca kembali hadir menemani teman-teman untuk berbagi informasi. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku beberapa waktu yang lalu mengantarkan papa ke rumah sakit. Ada yang pernah mengatakan ke aku bahwa ketika seseorang menderita sakit diabetes jangan sampai disuntik insulin karena insulin itu menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang ingin aku bahas. Apakah benar insulin itu menyebabkan ketergantungan pada pasien penderita diabetes? Kita bahas sama-sama agar tidak ada terjadi miskomunikasi hingga menyebabkan salah informasi. Teman-teman, beberapa hari yang lalu aku mengantarkan papaku ke rumah sakit. Jadi ceritanya, waktu itu paginya aku mengantarkan teman aku ke airport. Setelah pulang dari airport, baru aja aku nyampe rumah, aku udah di WhatsApp sama mama aku. Karena memang aku beda rumah sama mama aku ya. Mama aku di Anggana, sedangkan aku di kota Samarinda. Karena dekat kampus waktu itu, makanya aku beli rumah ini. Baru aja aku sampai di rumah, mama WhatsApp minta tolong ke aku untuk mengantarkan papa ke rumah sakit. Lalu aku bilang aku OTW menuju ke Anggana. Belum keluar rumah, papa langsung telepon. Papa bilang minta tolong diantarkan ke rumah sakit. Dan aku mengatakan hal yang sama, aku bilang iya aku OTW. Sampai di Anggana, kami tidak langsung berangkat ke Samarinda. Kami ngobrol terlebih dahulu dan aku lihat pun papa juga masih sanggup jalan, masih sanggup berdiri, tapi memang lebih nyaman untuk tidur-tiduran saja. Terus kami akhirnya berangkat dari Anggana menuju Samarinda, menuju ke rumah sakit swasta di kota Samarinda. Di dalam perjalanan menuju Samarinda, aku teringat kata teman aku yang mengatakan ketika seseorang terkena diabetes, jangan sampai suntik insulin, karena insulin itu bisa menyebabkan ketergantungan. Hal itu yang aku sampaikan kepada papa aku. Sampai di rumah sakit, papa langsung masuk IGD atau UGD, aku nggak tahu bedanya ya. Papa masih sanggup jalan, daftar di meja registrasi, aku menyampaikan resepsionisnya di meja registrasi, di mana sebelumnya papa pernah mengalami hal seperti ini. Tepatnya di bulan Januari setelah pulang umroh kala itu. Hasil pemeriksaan bulan Januari yaitu papa diabetesnya kambuh dengan tekanan darah yang rendah, sedangkan gula darahnya tinggi. Dikhawatirkan untuk kasus kali ini pun papa juga mengalami hal yang sama. Staf yang berjaga di meja registrasi itu tanya, "Bapak minum obat?" Baru papa bilang ternyata obatnya udah habis kurang lebih selama 14 hari. Jadi selama 14 hari papa nggak konsumsi obat. Nah mama tuh juga bilang, iya papa tuh nggak mau diajak ke puskesmas, nggak mau diajak ke apotek. Padahal bisa aja beli, nggak tahu kenapa. Mungkin karena tidak mengkonsumsi obat secara rutin itulah yang menyebabkan diabetes papa kambuh. Sebenarnya aku udah tahu, tapi termasuk orang yang juga baru tahu ya, beberapa waktu sebelumnya, sebelum kejadian ini, aku baru tahu kalau ternyata sakit diabetes itu adalah sakit yang dimana penderitanya itu diharuskan untuk mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Ada beberapa penyakit yang juga harus mendapatkan terapi seperti itu. Contohnya HIV/AIDS ya. Akhirnya papa dibaringkan di salah satu ranjang ruangan UGD, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah. Dokternya mengatakan bahwa waktu itu kondisi tekanan darah papa itu normal 100/60. Aku nggak tahu normalnya orang itu seperti apa karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda, perempuan dan laki-laki berbeda, pekerja di luar ruangan dan karyawan di dalam ruangan itu berbeda, kondisi hamil atau tidak hamil juga berbeda. Tapi dokter mengatakan waktu itu tekanan darah papa termasuk normal. Pemeriksaan kedua, pemeriksaan detak jantung. Aku bertanya pada perawatnya pun sebenarnya tidak banyak menjawab. Hanya ia mengatakan ini pemeriksaan jantung. Tidak banyak yang ia sampaikan setelah pemeriksaan jantung, nampaknya detak jantung papa pun normal-normal aja. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan tes gula darah. Dan disinilah masalahnya, ternyata benar dugaan kita semua bahwa gula darah papa naik di 409. Ketika kondisi itu terjadi, papa bilang sama dokter untuk mau tetap melakukan perawatan tapi tidak di rumah sakit. Artinya papa meminta untuk bisa pulang rawat jalan. Dokter menyampaikan kepada mama bahwa apabila si pasien tetap kekeh ingin pulang dalam kondisi gula darah yang masih belum stabil, maka pihak rumah sakit meminta pasien untuk menandatangani surat pernyataan yang memastikan bahwa permintaan untuk pulang ini bukan penolakan dari rumah sakit mungkin ya.
yang memastikan bahwa permintaan pulang atau rawat jalan ini adalah murni permintaan keluarga ataupun pasien itu sendiri. Mama langsung ngomong sama aku bahwa papa mau rawat jalan aja, gak mau di rumah sakit. Aku langsung datangi dokter yang bersangkutan. Aku tanya sama dokter berapa tekanan gula darah papa. Di situ aku tahu tekanan gula darah bapak. Aku lihat itu di tulisannya kayak lembar laporan catatan medisnya ya, 409. Jadi aku ngeliat di situ. Aku tanya normalnya berapa? 180. Berarti papa memang harus menurunkan lebih dari setengah gula darahnya saat itu. Dok, apa resikonya seseorang yang memaksa untuk dalam kondisi seperti ini untuk pulang ke rumah dan melakukan rawat jalan? Dokter menyampaikan bahwa bisa saja pasien akan stroke, kolaps, atau serangan jantung. Di situ aku terdiam karena aku sadar di rumahku sendiri tidak ada orang yang paham akan medis. Kami bukan orang yang berkecimpung di dunia medis. Aku sendiri bukan lulusan kedokteran, jadi aku nggak tahu. Dan aku nggak mau ambil resiko itu. Aku tanya juga sama dokter bahwa sebelumnya, papa juga mengalami hal seperti ini di bulan Januari. Nah, bolehkah dilihat kembali catatan medis papa? Apakah papa sebelumnya di bulan Januari itu sudah disuntik insulin? Karena aku maunya, papa nggak disuntik insulin, bisa menyebabkan tergantungan. Saat itu dokter langsung lihat-lihatan dengan rekannya. Ketika ia lihat-lihatan dengan rekannya, aku baru sadar bahwa orang awam tidak bisa meminta catatan medis seseorang, apalagi jika ia bukan orang medis, bukan sesama orang medis yang tidak paham akan catatan tersebut. Kenapa? Karena ini dilindungi oleh undang-undang. Aku kurang paham di sisi itu, tapi begitulah yang aku tangkap kala itu di momen itu. Langsung dokter itu bertanya dengan tegas, yang aku tangkap adalah sedikit jutek. Tapi kita positive thinking aja, mungkin karena ia lelah, banyaknya pasien, atau dia sibuk setelah ini. Dokter itu berkata, jadi pasien ini mau dirawat jalan atau dirawat inap? Aku ngomong dulu sama papa, Pak, kalau papa ngotot untuk pulang, resikonya ini. Mungkin papa juga nggak tahu, dia pikir hanya bisa diobati dengan mengkonsumsi obat, dan bisa akan normal kembali. Ternyata, ketika seseorang mengalami diabetes yang tinggi, akan ada banyak sekali resiko yang nggak pernah terduga. Baru papa sadar di situ. Aku menyarankan papa untuk mengikuti anjuran dan rekomendasi dari dokter, yaitu hanya dengan menginap di rumah sakit. Akhirnya papa setuju, dan ketika ditanya dokter, bagaimana pasien ini tetap mau rawat inap atau rawat jalan? Aku bilang ke dokter, rawat jalan aja. Maksudnya rawat inap aja. Biar ditangani di sini. Nah, nggak lama setelah itu, staf rumah sakit mencarikan ruangan untuk papa pindahkan agar bisa menjalani perawatan intensif. Overall, rumah sakit ini profesional dan cukup baik, cukup cepat penanganannya. Kemudian, aku ingat aku punya teman, seorang dokter yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN sebagai dokter di perusahaan BUMN tersebut. Namanya Dr. Doni yang ada di Sanga-Sanga. Karena aku sering ketemu di berbagai event, kalau aku punya masalah kesehatan, aku langsung tanya ke Dr. Doni untuk konsultasi. Saat itu aku langsung WhatsApp Dr. Doni, ada beberapa hal yang aku tanyakan. Aku menyapa Dr. Doni, "Hai dok, apa kabar?" Aku bilang, "Dok, aku mau tanya nih." Kata Dr. Doni, "Iya Ca, ada apa?" Aku ceritakan, "Dokter, saat ini aku sedang di rumah sakit ini. Papaku lagi masuk rumah sakit." Dr. Doni bilang, "Waduh, sakit apa?" Jadi aku ceritakan dulu, papa ini punya sakit diabetes. Nah, teman-teman, sakit diabetes itu ada dua tipe ya. Ada tipe di mana diabetes ini basah. Diabetes basah ini maksudnya gimana? Diabetes basah ini seseorang memiliki badan yang masih berisi, tapi apabila terluka sedikit aja, maka lukanya itu sulit sekali sembuh. Bahkan bisa menjadi borok dan kemungkinan juga bisa, kalau tidak teratasi dengan baik, maka luka ini yang menjadi borok bisa diamputasi. Salah satu keluarga aku pernah mengalami hal ini. Iya, julak aku. Dan beliau sudah lama meninggal. Sedangkan diabetes yang kedua, setahu aku adalah yang diderita oleh papa aku saat ini, dimana tubuhnya yang dulunya segar, bugar, berisi, lama-lama mengecil, kurus. Dan sepertinya diabetes itu, kalau aku nyebutnya adalah diabetes kering ya, menggerogoti tubuh pasien sehingga pasiennya terlihat kurus kering, tidak berisi. Tapi bedanya adalah apabila diabetes ini mengalami luka, masih bisa cepat kering, hanya saja yaitu kondisi badannya yang akan terlihat lebih kurus, bahkan sangat kurus.
Aku cerita sama dokter Doni bahwa kondisi papa pernah terjadi